Halo semuanya, saya Gali Sukmawati. Di sini saya akan membuat video analisis mengenai perusahaan vintage guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen lembaga keuangan yang diampu oleh Bapak Burhanuddin SE MSc. Jadi sebelum masuk ke contoh perusahaan vintage-nya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu vintage. Jadi vintage sendiri adalah perpaduan antara teknologi informasi dan layanan keuangan yang dirancang untuk memudahkan akses, efisiensi, serta efektivitas dalam mengelola transaksi keuangan. Jadi vintage ini hadir sebagai solusi yang inovatif dalam menghadapi keterbatasan sistem keuangan tradisional, sekaligus merevolusi cara masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan. Jadi contoh yang saya ambil adalah perusahaan N26, salah satu bank digital terkemuka di Eropa yang didirikan pada tahun 2013 di Jerman, yang menawarkan berbagai layanan keuangan kepada 24 pasar di Eropa. Jadi layanan yang diberikan oleh N26 yang pertama adalah spending, yaitu fitur pengeluaran untuk melacak dan mengatur pengeluaran mereka. Kemudian yang kedua adalah saving, yaitu layanan tabungan yang menawarkan suku bunga yang kompetitif melalui produk N26 Instant Savings. Kemudian yang ketiga adalah investment, yaitu pelanggan dapat berinvestasi dalam ekuitas melalui N26 stock dan ETF, serta memperdagangkan cryptocurrency melalui N26 crypto. Kemudian yang keempat adalah kredit, guna membantu pelanggan dalam mendapatkan akses dana tambahan. Kemudian yang terakhir adalah joint account. Jadi ini adalah fitur yang digunakan untuk mengelola keuangan bersama dengan orang lain, sehingga memudahkan kolaborasi dalam pengeluaran. Jadi berdasarkan laporan keuangan terbaru, N26 ini menunjukkan kinerja yang positif dengan beberapa indikator. Yang pertama adalah N26 ini diperkirakan akan mencapai pendapatan sekitar 440 juta euro pada tahun 2024, meningkat sekitar 40% dibandingkan dengan 313,5 juta euro pada tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah N26 ini mencatatkan net operating income sebesar 2,8 juta euro pada kuartal ketiga di tahun 2024, yang menandai keuntungan kuartal pertama dalam sejarah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah N26 ini mengalami pertumbuhan pelanggan yang signifikan dengan lebih dari 200.000 pendaftar baru per bulannya, dan diperkirakan akan mencapai 4,8 juta pelanggan pada akhir 2024. Kemudian keuntungan dari N26 ini berasal dari beberapa sumber utama. Yang pertama adalah pendapatan bunga, yang kedua adalah biaya dan komisi, yang ketiga adalah aktivitas pelanggan seperti melakukan transaksi, mengelola rekening, menggunakan fitur investasi, dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam program tabungan. N26 ini masih bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan karena beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama adalah inovasi produk, kemudian yang kedua adalah pengelolaan biaya yang efisien, kemudian yang ketiga adalah pemasaran dari mulut ke mulut, dan yang terakhir adalah adaptasi terhadap lingkungan makro. Jadi dengan strategi-strategi ini, N26 ini berhasil menciptakan momentum pertumbuhan yang kuat dan mencapai profitabilitas, yang menandai langkah penting dalam perjalanan mereka sebagai bank digital terkemuka di Eropa. Sekian pemaparan mengenai perusahaan vintage dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.